فقد فاز المتقون اتقوا الله حيثما كنتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون رحمكم الله. Al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaih. Islam adalah agama yang paling tinggi, paling agung, dan tidak akan ada yang bisa menyamainya. Dan di antara keagungan dan ketinggian Islam ayuhal muslimun adalah terletak pada ajarannya. Di antaranya adalah insaniyatul islami wa adalatuh, adalah kemanusiaan agama Islam dan keadilan agama Islam, di mana agama Islam meletakkan at-taqwa wal amal shalih thariqul wusul ilallah, di mana agama Islam meletakkan ketakwaan dan amal soleh sebagai satu-satunya jalan untuk wusul, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini ayuhal muslimun didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama adalah al-insanu makhlukuna min nafsin wahidah wala fadla li arabiyyin ala a'jamin fil khilqati, bahwa manusia diciptakan dari satu manusia dan tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab pada orang non-Arab dalam penciptaan. Sebagaimana Allah berfirman surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian semua dari satu orang. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah telah menciptakan darinya istrinya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah telah menyebarluaskan dari keduanya para lelaki dan para wanita. Ini jelas Allah menunjukkan bahwa hakikatnya manusia sama saja dalam penciptaannya, yaitu dari Nabi Adam. Sehingga Rasulullah bersabda, kullukum min Adam wa Adam min turab, semua kalian adalah dari anak cucu Adam, sementara Adam adalah dari tanah. Alasan kedua ayuhal muslimun, wa ja'alal Islam at-tafadula bainal insan bil amali shalih wa tariqal wusul ilallah bitaqwa. Alasan kedua, agama Islam menjadikan kelebihan di antara manusia itu bergantung pada amal solehnya, dan Islam menjadikan jalan wusul kepada Allah, untuk sampai kepada Allah adalah bittaqwa, dengan ketakwaan. Ini juga dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian semua dari jenis laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan kami Allah telah menciptakan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar supaya kalian semua saling mengenal.
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengawasi. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Ayat ini juga menegaskan bahwa agama Islam mengukur keunggulan manusia, kemuliaan derajat manusia bukan diukur dengan yang lain, tetapi diukur dengan amal soleh dan ketakwaan kepada Allah. Siapapun dan anak siapapun yang paling amal soleh, yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia. Bahkan anak Nabi pun kalau tidak amal soleh, kalau tidak bertakwa, dia juga akan menjadi orang yang paling hina. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Ini jelas-jelas menunjukkan keunggulan agama Islam dan keadilan agama Islam dalam meletakkan derajat manusia. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Di samping itu, kita berbangsa dan bersuku-suku ini bukan pilihan kita. Kita jadi orang Jawa bukan pilihan. Orang Madura, orang Arab, orang Rusia, orang Afrika bukan pilihan. Tetapi ternyata memang sesuai kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang paling pas, tepat dan adil kalau mengukur manusia itu dengan amal dan ketakwaannya, bukan dengan nasabnya. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Yang ketiga, innallaha rattabal jazaa 'alal a'mal la 'alal ansab. Sesungguhnya Allah itu akan membalas seseorang itu atas amal perbuatannya, la 'alal ansab, bukan atas dasar nasabnya. Ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 132. Walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang itu mempunyai derajat-derajat yang berbeda. Mimma amilu, sesuai dengan hasil dari perbuatan mereka sendiri. Ini juga jelas menunjukkan kepada kita balasan dari Allah itu bukan diukur dengan anak siapa, keturunan siapa, nasab siapa, tetapi dengan amal perbuatannya. Tidak heran kalau kita lihat dalam Al-Quran, bapaknya Nabi Ibrahim dihinakan Allah. Tidak heran kalau kita melihat anaknya Nabi Nuh dimasukkan ke neraka, istrinya Nabi Lut dilempar ke neraka. Bahkan saudara-saudara dari Rasulullah sendiri juga ada yang menjadi penghuni neraka. Karena itu ayuhal muslimun, orang yang mengandalkan nasab pasti akan tertipu. Fala yablughul 'abdu darajatil ula indallah illa bil 'amali shalih. Maka seorang hamba tidak akan sampai kepada derajat-derajat luhur di sisi Allah illa bil 'amal shalih, kecuali dengan amal solehnya. La bil ansabi, bukan dengan nasab-nasabnya. Haitsu taqiful khalaiqu ala su'aidin wahid, di mana nanti manusia akan berada di satu lembah yang sama di padang mahsyar nanti, wala yaltafidu ahadu minhum ila siwahu, sehingga satu sama yang lain tidak akan ada yang bisa menolongnya. Ayuhal muslimun rahimakumullah.
Ini juga jelas ditegaskan oleh Allah di surat Al-Mu'minun. Di surat Al-Mu'minun ayat 101. Fa'idha nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Maka jikalau sudah ditiupkan sangkakala nanti, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka pada hari itu. Wala yatasaalun. Dan dikala itu nanti tidak akan ada orang yang sanggup saling menanya di antara mereka. Kenapa ayol muslimun? Karena mereka ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat itu sesuatu yang pasti tidak akan bisa disembunyikan, yang mungkin di dunia bisa disembunyikan. Ketika Rasulullah menyatakan, nanti di yaumil mahsyar semua manusia akan digiring di satu tempat yang sama, sehingga ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang sebatas dada, sebatas leher, sebatas lutut, sesuai dengan amal perbuatannya, dan digiring dalam keadaan telanjang bulat. Maka Ibunda Aisyah menyatakan, bagaimana Rasulullah, betapa kita nanti malu nanti di sana ya Rasulullah, tidak punya baju, tidak punya pakaian telanjang semua. Rasulullah menjawab, urusannya lebih besar dari itu, wahai Aisyah. Tidak akan ada lagi di saat itu nanti orang lain memperhatikan yang lain. Nanti semuanya tertunduk ketakutan di hadapan Allah, mikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Ini jelas Al-Quran menyatakan nggak menguntungkan nasab itu kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan dan amal soleh. Maka siapapun yang mengandalkan nasabnya pasti salah dan pasti tertipu. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Kemudian Al-Quran yuhadzirun nas min ayya'tamidu alal ansab. Sehingga Al-Quran memberi peringatan pada manusia yang mengandalkan nasab-nasabnya. Dalam surat Syu'ara ayat 214 Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, berilah peringatan keluarga-keluargamu yang paling dekat. Disuruh memberi peringatan. Keluarga terdekat Rasulullah pun dinyatakan oleh Allah nggak punya privilege, nggak punya kelebihan, mentang-mentang anak, mentang-mentang saudara Rasulullah diberi keistimewaan. Tidak ada. Bahkan orang pertama kali yang disuruh memberi peringatan adalah keluarga terdekat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sehingga Rasulullah SAW ayyuhal muslimun langsung bergegas naik ke Gunung Sofa dan manggil keluarga-keluarga terdekatnya sendiri, memberikan peringatan. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, istaru anfusakum, bebaskanlah diri-diri kalian sendiri. La ugni ankum minallahi syai'a. Saya tidak bisa nolong kalian sama sekali. Ya Bani Abdi Manaf, hai Bani Abdi Manaf, la ugni ankum syai'an. Saya Muhammad sama sekali tidak bisa nolong kalian sama sekali. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas putra Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Sama sekali saya tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah. Wa ya Sofia ammatu Rasulillah, wahai Sofia bibinya Rasulullah SAW,
La ugni anki minallahi syai'a. Saya sama sekali tidak bisa nolong kamu dari Allah sama sekali. Wa ya Fatimah, wahai Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti, silahkan kamu minta padaku sesuka hatimu, min mali, dari hartaku. La ugni anki minallahi syai'a. Saya sama sekali tidak bisa nolong kamu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah orang-orang yang paling dekat, yang sangat dekat keturunan Rasulullah, bahkan hidup bersamaan dan bersama Rasulullah, sezaman dengan Rasulullah. Melalui Al-Quran, melalui hadis Rasulullah, jelas-jelas nggak ada keistimewaan dari nasab-nasab tersebut. Walaupun beliau langsung anak Rasulullah, walaupun mereka adalah suku dari Rasulullah, orang-orang sezaman terdekat dari Rasulullah, nggak ada jaminan di hadapan Allah kalau cuma mengandalkan nasab. Bagaimana mungkin orang zaman sekarang sudah 1400 tahun ngaku cucu Rasulullah, merasa menjadi panitia surga, kemudian meremehkan ulama-ulama yang lain yang dianggapnya bukan cucu Rasulullah, masih kelas rendahan dibanding mereka yang mengaku cucu Rasulullah walau ahli maksiat. Jelas ini ajaran yang menyesatkan dan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayuhal muslimun, kita harus ngaji terus. Karena pencuri-pencuri akidah, pencuri-pencuri iman akan terus berkeliaran sepanjang zaman sampai kiamat. Bahkan semakin akhir nanti akan Dajjal turun, yang neraka itu digambarkan sebagai surga dan surga digambarkan sebagai neraka. Ayyuhal muslimun, Islam tidak akan mungkin berubah sepanjang zaman. Tapi kalau orang Islam sangat mungkin berubah. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan pada kita semua. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Saya hanya tinggalkan dua perkara. Kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatu rasulih. Al-Quran dan sunnah Rasul. Kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, Islam akan pecah menjadi 73 golongan. 72 golongan semua di neraka. Hanya satu golongan yang di surga. Itulah yang harus kita renungkan bersama ayuhal muslimun. Apakah Islam kita itu memang benar sesuai tuntunan Rasul, atau sudah mengikuti Islam yang diajarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya karena ta'assub dan taklid buta, yang mereka semuanya tidak akan pernah bertanggung jawab nanti kalau kita tersesat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita sebutkan tadi dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan betapa tingginya ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai Islam, dan begitu logis dan dibutuhkan oleh manusia sepanjang zaman kalau memang itu semua kita terapkan. Karena itu ayuhal muslimun, yang perlu
kita lakukan adalah mengikuti apa yang diajarkan, bukan mengikuti siapa yang mengajarkan. Kalau itu mengajarkan, kalau itu sesuai dengan ajaran Rasulullah, silahkan diikuti siapapun juga orangnya. Tetapi kalau sudah bertentangan dengan ajaran Rasulullah, walaupun menyatakan Islam paling murni, menyatakan cucu Rasulullah, mengatakan murid Rasulullah, mengatakan wali sekalipun, jangan pernah berani-berani kita mengikutinya. Karena ketika sudah di padang mahsyar nanti kok tersesat, mereka yang menyesatkan kita tidak akan mau bertanggung jawab. Sebagaimana setan nanti ketika dituntut oleh orang-orang yang disesatkan, maka mereka menyatakan dalam Al-Quran, Ma'adallah, maaf, saya takut pada Allah, saya berlindung pada Allah. Saya nggak pernah menyesatkan kalian, nggak pernah saya maksa kalian. Saya cuma ngajak, salah sendiri kalian semua mau. Setan pun tidak berani tanggung jawab nanti, ayyuhal muslimun. Karena itu mumpung di dunia ini, yang paling penting adalah mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti ajaran yang benar. Karena kalau cuma dunia ini, paling pol 100 tahun sebentar lagi, kita semua udah di dalam tanah semuanya, hilang semuanya. Tapi kalau sudah nanti di akhirat, nggak akan lagi bisa mati lagi. Kalau enak, enak selamanya. Tapi kalau celaka, celaka untuk selamanya. Itu hal yang paling penting dalam dunia ini, kita mengikuti ajaran Allah, ajaran yang benar yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam agama Islam tersebut. Mudah-mudahan ayyuhal muslimun, kita semuanya dilindungi oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, disukseskan oleh Allah dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. وقد قال الله تعالى في كتاب الكريم: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم اجعلنا من المجاهدين والشهداء والصالحين والصديقين والمخلصين والصابرين والشاكرين والمتقين والناجحين في الدارين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الحمد لله الذي به تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز